Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 9 Nama saya Rizky Adi Anwar. Saya Murtad Akbar. Nama saya Aulia Rizky Madani. Nama saya Salsa Gila. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa materi tentang dilatasi. Sekian. Digulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan materi tentang transformasi geometri dilatasi, saya Adit, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan sekaligus mengasih tahu ke kalian apa saja sih yang akan kita bahas dalam video ini. 1. Tujuan pembelajaran dan pengertian dilatasi. Yang kedua, rumus materi transformasi geometri dilatasi. Yang ketiga, contoh soal materi dilatasi. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir, latihan soal materi dilatasi. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pembahasan tentang tujuan pembelajaran sekaligus pengertian dilatasi. Halo semuanya, kita bertemu lagi. Sekarang mari kita bahas yuk tujuan pembelajaran dari video ini. 1. Dapat memahami pengertian dilatasi. Yang kedua, dapat mengetahui pusat dilatasi dan faktor skala K. K yang berarti koordinat. Yang ketiga, dapat menggunakan rumus dilatasi untuk mencari titik bayangan atau suatu ruang bangun. Yang keempat, dapat mengerti sekaligus mengerjakan contoh soal dan latihan soal. Nah, dikarenakan tujuan pembelajaran sudah, sekarang kita masuk ke pengertian dilatasi. Pasti kalian bertanya-tanya kan, sebenarnya apa sih itu dilatasi? Penjelasan tentang transformasi geometri dilatasi. Kenalkan semuanya, nama saya Murtad Akbar dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi transformasi geometri dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu bangunan, memperbesar atau memperkecil terhadap satu titik pusat tertentu, tetapi tidak mengubah bentuknya. Jadi gimana? Kalian sudah tahu belum? Sekaligus sudah paham belum tentang apa itu dilatasi? Kalau kalian belum paham, kalian boleh kok putar lagi videonya. Kalian ulang ya videonya sampai kalian benar-benar paham. Yang sudah paham juga bagus-bagus. Dikarenakan pengertian sudah, sekarang kita masuk yuk ke pembahasan yang kedua, yaitu rumus yang ada di dalam materi transformasi geometri dilatasi. Di sini saya akan memberitahu kepada kalian 4 rumus yang akan kita bahas. 1. Dilatasi dengan pusat dalam kurung 0,0 dan faktor skala K. Yang kedua, dilatasi dengan pusat dalam kurung A, B dan faktor skala K. Yang ketiga, dilatasi dengan sumbu X dan faktor skala K. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, dilatasi dengan sumbu Y dan faktor skala K. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Setelah kita membahas materi tentang dilatasi, sekarang kita akan membahas rumus tentang dilatasi. Di sini ada beberapa rumus dan saya akan membahas semuanya. Yang pertama, titik A dengan koordinat dalam kurung X, Y didilatasi dengan pusat dalam kurung A, B dan faktor skala K. K di sini berarti koordinat. Menghasilkan titik baru A aksen dengan rumus A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung A plus K. K di sini berarti koordinat. Dalam kurung R min A, B plus K dalam kurung Y min B. Jika pusatnya di dalam kurung 0,0, rumusnya lebih sederhana menjadi A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung KX, KY. Lanjut dengan rumus yang kedua, yaitu dilatasi dengan pusat dalam kurung A, B dan faktor skala K. Rumusnya dapat ditulis dengan dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung A plus K dalam kurung X min A, B plus K, Y min B. Lalu rumus yang ketiga, dilatasi dengan sumbu X dan faktor skala K, yaitu dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung KX, Y. Dan yang terakhir, dilatasi dengan sumbu Y dan faktor skala K,
yaitu dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan X, KY. Satu. Untuk rumus yang ketiga, itu hanya dibalik K-nya kalau sumbu X, K-nya di X, kalau sumbu Y, K-nya di Y. Nah, jadi itu rumus-rumus yang ada di dalam materi transformasi geometri dilatasi. Dikarenakan pembahasan rumusnya sudah, sekarang kita masuk yuk ke pembahasan yang nomor 3, yaitu tentang contoh soal materi transformasi geometri dilatasi. Mari kita simak bersama-sama ya videonya. Setelah kita membahas pengertian dan rumus, sekarang kita membahas ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, soal dilatasi dengan pusat dalam kurung 0,0 dan faktor skala K. K di sini berarti koordinat. Titik A dalam kurung 2,3 didilatasikan dengan pusat O dalam kurung 0,0 dan skala K 2. K di sini berarti koordinat. Tentukan koordinat bayangan titik A aksen. Untuk menjawab soal di atas, jawabannya dilatasi dengan pusat O dalam kurung 0,0 dan skala K 2, yaitu skala koordinat 2. Dapat ditulis sebagai dalam kurung X aksen, Y aksen. Sama dengan dalam kurung 2X, 2Y. Kenapa di sini ditulis 2? Karena titik skalanya itu 2. Skala koordinatnya 2. Jadinya ditulisnya 2. Dengan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Maka X aksen sama dengan 2 dalam kurung 2. Sama dengan 4. Kenapa 4? Karena yang dalam kurung itu berarti dikali. Y aksen sama dengan 2 dalam kurung 3 sama dengan 6. Jadi koordinat bayangan titik A aksen adalah dalam kurung 4,6. Lanjut kita ke contoh soal rumus nomor 2. Titik A dalam kurung 6,4 didilatasi terhadap pusat dalam kurung 2,1 dengan faktor skala K sama dengan 3. K yang berarti koordinat. Tentukan koordinat A aksen. Penyelesaiannya dengan cara gunakan rumus X aksen sama dengan A plus koordinat atau K dalam kurung R min A. Y aksen sama dengan B plus K atau koordinat dalam kurung Y min B. Substitusi nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 1, nilai X sama dengan 6, nilai Y sama dengan 4, dan nilai K sama dengan 3. Kenapa nilai X dan Y 6 dan 4? Karena nilai X dan Y ada di titik A, yaitu 6,4. Langsung ke penyelesaian hitungannya. X aksen sama dengan 2 plus 3 dalam kurung 6 min 2. Sama dengan 2 plus 3 dalam kurung 4. Kenapa kita bisa dapat 4? Karena ini penjumlahan dari yang dalam kurung 6 dikurang 2. Lalu 2 plus 3 dalam kurung 4 sama dengan 12. Kenapa kita bisa dapat 12? Karena di sini 2 plus 3 sama dengan dalam kurung 4. Yang dalam kurung itu harus dijumlahkan dahulu. Lalu yang dalam kurung ini berarti kali. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Sama dengan 2 tambah 12 sama dengan 14. Untuk yang kedua, Y aksen sama dengan 1 plus 3 dalam kurung 4 min 1. Sama dengan 1 plus 3 dalam kurung 3. Kenapa kita bisa dapat 3? Karena kita dapat dari penjumlahan 4 min 1. Sama dengan 1 plus 9. Ya, itu saja kami bisa di. Lagi cek. Kenapa kita bisa dapat 9 dari sini? Karena dapat dari penjumlahan yang ini. 3 dalam kurung 3. Dalam kurung itu berarti dikali.
3 kali 3 sama dengan 9. Sama dengan 1 plus 9. Sama dengan 10. Jadi nilai aksen A aksen sama dengan dalam kurung 14,10. Selanjutnya kita contoh soal rumus ketiga. Titik A dalam kurung 4,7 didilatasi terhadap sumbu X dengan faktor skala K sama dengan 3. K berarti koordinat. Tentukan A aksen. Penyelesaian X aksen sama dengan Kx sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Kenapa kita bisa dapat 3 kali 4? Karena rumus X aksen terhadap sumbu X, K-nya dengan X sama dengan jadinya 3 kali 4 sama dengan 12. Y aksen sama dengan Y sama dengan 7. Karena Y-nya itu cuma 7. H aksen sama dengan dalam kurung 12,7. Lalu kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Ya. Titik A dalam kurung 5,8 didilatasi terhadap sumbu Y dengan faktor skala K sama dengan 2. K di sini berarti koordinat. Tentukan A aksen. Penyelesaian X aksen sama dengan X sama dengan 5. Kenapa cuma 5? Karena nilai X itu hanya 5, jadi tidak dikali. Y aksen sama dengan KY sama dengan 2 kali 8. Kenapa 2 kali 8? Karena K dan Y itu berarti koordinat dikali Y. 2 dikali 8 sama dengan 16. Nilai A aksen sama dengan dalam kurung 5,16. Jadi seperti itu contoh soalnya. Dikarenakan contoh soal sudah, sekarang kita masuk yuk ke pembahasan nomor 4 sekaligus yang terakhir, yaitu latihan soal materi transformasi geometri dilatasi. Disimak videonya ya. Setelah kita membahas pengertian rumus dan contoh soal, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Latihan 1 didilatasi dengan pusat dalam kurung 0,0. Rumus sederhananya dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung KX, KY. Titik P dalam kurung 3,9 didilatasi dengan K sama dengan 3. Tentukan P. K di sini berarti koordinat. Lalu kita jawab. Kita bisa tulis dengan rumus dalam kurung X aksen, Y aksen dan sama dengan X aksen di sini dalam kurung 3x, 3y. Tuh. Sama dengan x sama dengan 3 dan y sama dengan 9. Maka X aksen sama dengan 3 dalam kurung 3 dan Y aksen sama dengan 3 dalam kurung 9. Sekarang kita tinggal menjumlahkannya saja. 3 dalam kurung 3 berarti 3 dikali 3. Karena yang dalam kurung itu berarti dikali. 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu untuk yang Y aksen 3 dikali 9. 3 kali 9 sama dengan 27. Jadi koordinat bayangan titik P titik P adalah
dalam kurung 9,27. Mudah kan ini Mudah kan cara mengerjakannya. cara mengerjakannya? Oke, lanjut ke itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal latihan kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal nomor kedua. Dengan rumus yang kedua. Titik A dalam kurung 5,3 didilatasi dengan pusat dalam kurung 2,1. Dan faktor skala K sama dengan 4. K berarti koordinat ya. Tentukan A aksen. Jawab. A dalam kurung 5,3, pusat 2 dalam kurung 2,1, K sama dengan 4. 1. Kita bisa menjawab dengan rumus yang ini. Dalam kurung X aksen, Y aksen. Sama dengan dalam kurung A plus K dalam kurung R min A, B plus K dalam kurung Y min B. Sekarang kita masuk ke rumusnya. X aksen sama dengan 2 plus 4 dalam kurung 5 min 2 sama dengan 14. Sekarang kita hitung Y aksennya. 1 plus 4 dalam kurung 3 min 1 sama dengan 9. A aksen sama dengan 14,9. Tuh, kenapa kita bisa dapat 14 di sini? Karena kita menjumlahkan di dalam kurung dulu. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Lalu kita dikalikan dengan angka 4. Kenapa dikalikan? Karena yang dalam kurung itu dikalikan. Dan dia yang dikerjakan dulu. 3 dikali 4 sama dengan 12. Ditambah 2. 12 tambah 2 sama dengan 14. Kalau untuk yang 9, sama seperti yang di atas. Cuman beda sedikit saja angkanya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dikali 4 sama dengan 8. Ditambah 1 sama dengan 9. Mudah kan? Jadi nilai A aksen sama dengan dalam kurung 14,9. Oke, mudah kan? Lanjut ke latihan soal ketiga. Dilatasi terhadap sumbu X. Rumus dapat ditulis sama dengan dalam kurung X aksen, Y aksen. Sama dengan dalam kurung KX, Y. Titik A dalam kurung 8,4. Didilatasi terhadap sumbu X dengan K sama dengan 2. K di sini berarti koordinat. Jangan sampai lupa. Tentukan A aksen. Jawab. X aksen sama dengan KX. Sama dengan 2 kali 8. Sama dengan 16. Kenapa kita bisa dapat 2 dan 8? 2 di sini berarti koordinat. Koordinat itu adalah 2. Dan nilai X, nilai 8 itu didapatkan dari nilai X. Yaitu 8. Sekarang kita lanjut ke Y aksen. Sama dengan Y. Sama dengan 4. Kenapa cuma 4? Karena emang nilai Y itu tidak dijumlahkan. Jadi hasilnya tetap sama, tidak bisa berubah. Tuh. Jadi A aksen sama dengan dalam kurung 16,4. Sangat mudah kan? Sekarang kita lanjut ke latihan soal terakhir.
Titik A aksen didilatasi sumbu Y. Titik A aksen dalam kurung 4,5 dilatasi terhadap sumbu Y dengan K sama dengan 3. K di sini berarti koordinat. Jangan sampai kalian lupa ya. Tentukan A aksen. Kita dapat menyelesaikan latihan soal ini dengan rumus dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung X, KY. Sekarang kita selesaikan soal ini. Jawab X aksen sama dengan X sama dengan 4. X sama dengan 4. Kenapa bisa dapat 4? Karena nilai X aksen didapat dari X, yang berarti 4. Tidak usah dijumlahkan. Kalau untuk yang Y aksen sama dengan KY sama dengan 3 kali 5. Kenapa kita bisa dapat angka 3 dan 5? Karena nilai K itu berarti koordinat. Koordinat itu 3. Dan nilai Y itu adalah 5. Jadi KY sama dengan 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi A aksen sama dengan dalam kurung 4,15. Mudah kan?